Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk kembali. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita awali pembelajaran ini dengan bacaan surat Al-Fatihah beserta doa supaya pembelajaran kita diberikan kelancaran, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah alayya futuhal arifina bihikmatika wansur alayya rahmataka wadzakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya sebagai bentuk rasa nasionalisme kita dan cinta kepada tanah air, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari bangku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, anak-anak silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya akan saya cek kehadiran siswa. Seperti biasa, saya panggil satu persatu. Anissa Fairuz, Ayu Andira, Hanifatul Alima, Ita Masrura, Laylan Naula,
Nabila Amelia Putri, Nadifatus Siha, Rizkia Rojabi, Sinta Nuria, Yulia Maulidia Putri. Baik, seterusnya sebelum kita lanjutkan pada materi, anak-anak silakan rapikan dulu baju kalian dan tertibkan tempat duduknya dan pastikan di sekitar kalian bersih tanpa adanya sampah, agar supaya nanti dalam pembelajaran kita bisa nyaman. Baik, berikutnya sebelum saya sampaikan materi yang akan kita pelajari sekarang, kemarin sudah kita pelajari bersama materi terkait dengan Umar bin Abdul Aziz, biografi Umar bin Abdul Aziz. Nah, setelah ini kita lanjutkan dengan materi gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, sebelum itu, apakah kalian pernah membaca buku materi gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz? Ya. Apakah kalian ingin mengetahui lebih lanjut terkait materi gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz? Ya. Sudah siap menerima pelajaran? Ya. Baik, dalam pembelajaran kali ini kalian akan belajar bukan hanya untuk memahami materi, tetapi juga untuk membentuk karakter sebagai pelajar yang berakhlakul karimah, bernalar kritis, kreatif, mampu bekerja sama, serta menghargai keberagaman. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan juga profil pelajar rahmatan lil alamin. Baik, sebelum kita mulai pelajarannya, untuk melatih fokus kita, silakan kalian berdiri dulu. Saya kasih permainan supaya kalian lebih refresh dan lebih fokus nantinya. Baik, permainannya sangat sederhana ya. Tinggal kalian mengikuti apa yang saya katakan. Kata kuncinya tepuk tangan. Ya. Kata kuncinya tepuk tangan. Saya katakan tepuk tangan 1. Gitu ya. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Kemudian nanti ketika saya katakan tepuk 1. Nah, gitu ya. Ya, itu menunjukkan kurang fokus. Jadi kalau saya sebutkan tidak ada tangannya, maka tidak usah menepuk. Jadi tetap tangan di bawah. Begitu ya. Bisa mulai ya? Ya. Ayo, fokus 1. Tepuk. Ini menunjukkan nggak fokus. Baik. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 2. Tepuk 1. Nah, masih ada? Nah, masih ada? Kenapa saya angkat tangan separuh? Karena saya ingin melihat fokus kalian. Gitu. Baik, diulang lagi. 1 kali lagi. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 4. Tepuk 1. Nah, masih ada yang belum fokus. Sekali lagi. Ayo, sekali lagi. Fokus. Ya, sekali lagi fokus. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 2. Tepuk 1. Wah, oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak sekalian, saya harapkan permainan barusan, silakan duduk kembali. Saya harapkan permainan barusan bisa membantu fokus kita dalam menerima pembelajaran pada pagi ini. Baik, materi yang akan saya sampaikan sekarang berkaitan dengan
Gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, sebelum itu saya sampaikan tujuan pembelajaran kita pagi ini. Ada beberapa tujuan pembelajaran, diantaranya membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Yang kedua, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Berikutnya, melatih gaya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Selanjutnya, menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah dalam kurung Islam, ya. Jadi lingkup kita sejarah peradaban Islam atau kebudayaan Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, imtek, dan seni, dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Nah, ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Berikutnya masuk pada materi. Ini materi singkat. Kemarin sudah saya sampaikan secara detail biografi Umar bin Abdul Aziz. Ini materi singkatnya. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah dari Bani Umayyah yang merintah dari tahun 717 sampai 720 Masehi. Nama lengkapnya di situ Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdus Syam. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu keturunan dari Umar bin Khattab dari jalur ibu, Laila Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Jadi keturunan dari Umar bin Khattab, gitu ya. Jadi cucu daripada Umar bin Khattab. Kemudian gelar yang dimiliki Umar bin Abdul Aziz pada waktu menjabat sebagai khalifah, gelarnya Abu Hafs Umar II. Artinya Umar II itu Khulafaur Rasyidin kelima. Itu gelarnya. Kenapa? Karena kepemimpinannya hampir sama dengan Umar bin Khattab. Kemudian beliau lahir di Madinah pada tahun 63 Hijriah atau 608 Masehi. Wafat ada di Sam'an, Suriah tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Ini biografi singkatnya. Kemudian awal karir Umar bin Abdul Aziz. Awal karirnya diangkat menjadi gubernur Hijaz. Jadi sebelum menjadi khalifah itu sebagai gubernur Hijaz oleh Al-Walid bin Abdul Malik pada usia 24 tahun. Jadi Umar bin Abdul Aziz pada waktu usia 24 tahun, masih muda ya. Masih muda. Kalau saya usia 24 tahun ini masih belum menikah. Itu sudah menjadi gubernur di Hijaz. Kemudian kedudukan ada di Madinah. Begitu juga karirnya mengawasi pembangunan Masjid Nabawi. Pada waktu Masjid Nabawi itu diperbaiki, ya, Umar bin Abdul Aziz itu mendapatkan tugas sebagai pengawas pembangunan di Masjid Nabawi. Itu karir beliau. Kemudian sifat kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, sifat kepemimpinannya itu sangat luar biasa sekali. Beliau adil dan bijaksana, mengutamakan kepentingan rakyat. Jadi beliau tidak mementingkan kepentingannya sendiri, kepentingan keluarganya, kepentingan teman dekat, tidak. Tapi kepentingan rakyat yang didahulukan.
kemudian terbuka dalam diskusi agama dan pemerintahan. Ketika ada permasalahan agama ataupun pemerintahan, beliau selalu terbuka, ya, musyawarah terbuka, ya. Itu sifat daripada beliau, Umar bin Abdul Aziz. Kemudian pengangkatan menjadi khalifah. Pengangkatan menjadi khalifah diangkat atas wasiat Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi sebelum Umar bin Abdul Aziz itu menjadi khalifah, itu khalifah dinasti Umayyah salah satunya sebelumnya Sulaiman Abdul Malik itu memberikan wasiat, ya, agar supaya Umar bin Abdul Aziz itu nanti dijadikan sebagai khalifah. Nah, kemudian ketika Umar bin Abdul Aziz ditunjuk sebagai khalifah atau menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz mengucapkan istijra. Apa itu istijra? Yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi beliau mengatakan itu. Kenapa? Sebagai bentuk ungkapan bahwa jabatan itu merupakan musibah baginya. Jadi mendapatkan jabatan itu beliau tidak merasa bersyukur gembira, ya. Tapi beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena dianggap jabatan itu suatu musibah bagi beliau, begitu. Kalau orang sekarang mendapat jabatan gimana? Ya bahagia, ya, bersyukur. Tapi kalau Umar bin Abdul Aziz tidak. Ya. Kenapa? Karena tanggung jawab beliau itu sangat besar sekali, ya. Sangat istimewa sekali. Gaya hidup sederhana. Nah, pada waktu Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah, Umar bin Abdul Aziz menolak hidup mewah. Beda dengan pejabat sekarang. Kalau pejabat sekarang baru dilantik sudah mewah-mewahan, megah-megahan, kan begitu ya. Tapi kalau Umar bin Abdul Aziz itu tidak. Menolak hidup mewah, bahkan meninggalkan kemewahan. Terus mengembalikan harta ke Baitul Mal. Harta yang dia punya, yang dia dapat, ya, itu dikembalikan pada Baitul Mal. Tahu Baitul Mal? Baitul Mal itu kas negara. Jadi beliau tidak mengambil bayaran, tidak mengambil upah, tidak mengambil gaji, meskipun beliau menjadi khalifah. Jadi hidupnya sangat sederhana sekali. Kemudian tidak mengambil hak dari Baitul Mal. Ya, artinya tidak mengambil hak dari Baitul Mal itu tidak mengambil gaji, tidak menerima gaji. Menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi pejabat, gajinya ditolak, tidak diambil. Itu Umar bin Abdul Aziz. Kira-kira kalau pejabat sekarang bagaimana? Ya, diterima, justru kurang, ya. Baik, prestasi yang didapat oleh Umar bin Abdul Aziz, prestasi di bidang agama, menghidupkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian menerapkan syariah secara serius. Yang ketiga, bekerja sama dengan ulama. Dan yang keempat, memerintah kepada Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, ya, mengumpulkan hadis-hadis untuk ditulis, ya. Karena dengan masa yang terus berjalan, ya, para penghafal Al-Quran, para penghafal hadis itu banyak yang meninggal, sehingga Umar bin Abdul Aziz itu merintah Imam Muhammad bin Muslim untuk mengumpulkan hadis-hadis, ya, dan dibukukan kembali. Nah, ini juga merupakan melanjutkan perjuangan mbahnya Umar bin Khattab, ya, pembukuan Al-Quran, ya, sampai dilanjut dengan Sayyidina Utsman, ya, pada masa Khulafaur Rasyidin itu begitu. Itu prestasi di bidang agama yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian prestasi di bidang ilmu pengetahuan, memindahkan sekolah kedokteran dari Iskandaria Mesir ke Antakya Turki dan Haran atau Turki, di daerah Turki. Memindahkan, ya,
sekolah kedokteran. Kenapa kok dipindah? Ya tentunya supaya menjadi lebih baik begitu. Itu prestasi di bidang ilmu pengetahuan. Kemudian di bidang politik dan pemerintah, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Kirim utusan ke daerah untuk pantau gubernur. Kemudian yang ketiga, mencatat gubernur yang zalim dan tidak taat. Nah, yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz di bidang politik dan pemerintahan, ya, Umar bin Abdul Aziz itu mengutamakan kebenaran dan keadilan. Keadilan itu pasti diterapkan. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu turun langsung dalam pengawasan gubernur-gubernur di bawah kepemimpinannya. Kirim utusan ke daerah-daerah untuk mengawasi semua gubernur-gubernurnya. Kemudian mencatat gubernur yang dolim. Jadi siapa gubernur yang dolim? Itu dicatat semua. Yang tidak taat siapa? Itu dicatat semua. Dan digantikan oleh orang-orang yang soleh. Itu. Kemudian di bidang ekonomi pun juga banyak prestasinya. Di antaranya kurangi pajak non muslim, hapus pajak bagi muslim. Jadi pajak-pajak liar, kalau sekarang ya dikatakan pajak-pajak liar yang tidak sesuai dengan ketentuan itu dihapus semua sama Umar bin Abdul Aziz. Kemudian atur timbangan dan takaran, hapus kerja paksa, tidak ada kerja paksa. Ya, kalau sebelumnya banyak terjadi kerja paksa dari pejabat ke rakyat, itu sekarang tidak ada ya pada masa Umar bin Abdul Aziz itu. Kemudian bangun penginapan musafir, irigasi sumur dan jalan, ya, pembangunan ya. Bahkan para musafir itu dibuatkan tempat bangunan khusus untuk musafir. Itu bentuk dari perhatian Umar bin Abdul Aziz, ya. Di antaranya prestasi di bidang ekonomi. Terima kasih. Nah, ini yang saya sampaikan materi terkait dengan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya, silakan kalian baca materi yang sudah kalian siapkan di buku kalian, baca dan identifikasi, catat temuan-temuan pelajaran penting yang ada pada buku kalian. Silakan, jangan lupa dicatat temuan-temuan yang dianggap penting. Baik anak-anak sekalian, sudah diidentifikasi, sudah dicatat hal-hal penting yang sudah ditemukan dalam materinya. Baik, sekarang saatnya saya bagi kelompok, saya jadikan 4 kelompok. Silakan barisan yang pertama dan barisan yang ketiga kursinya dibalik ke belakang. Dibalik ke belakang, saling berhadapan. Balik ke belakang, saling berhadapan. Nah, yang pertama ini kelompok 1, kelompok 2, dan yang laki-laki kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, sekarang silakan didiskusikan. Silakan didiskusikan materinya dan temuan-temuan yang sudah kalian pahami. Simpulkan setiap kelompok. Baik anak-anak, ada yang sudah selesai? Sudah. Baik, saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian simpulkan setiap kelompok. Baik, kelompok 1, silakan maju ke depan, 2 siswa saja setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kesimpulan dari materi yang sudah dipelajari. Kami dari kelompok 1, pemimpin yang adil dan bijaksana sejak muda. Umar bin Abdul Aziz menunjukkan kepemimpinan yang adil, bijak dan berpihak pada rakyat sejak menjadi gubernur bijak pada usia muda serta aktif berdiskusi dalam hal keagamaan dan pemerintahan. Baik, sudah.
Baik, anak-anak, dari kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya, dari kelompok 2 ya. Dari kelompok 2 ada pertanyaan, silakan disampaikan. Pada usia berapa Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur Hijaz dan apa saja sikap kepemimpinan yang ditunjukkannya? Baik, kelompok 1 bisa langsung ditanggapi. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur Hijaz pada usia 24 tahun. Ia menunjukkan sikap kepemimpinan yang adil, bijaksana, berpihak pada rakyat, dan aktif berdiskusi pada hal keagamaan serta pemerintahan. Baik, dari kelompok yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak, dari kelompok Ya, 3. dari kelompok 3, silakan ditanyakan. Mengapa Umar bin Abdul Aziz dianggap sebagai pemimpinan yang berpihak pada rakyat? Baik, bisa langsung ditanggapi oleh kelompok 1 yang lagi presentasi. Karena ia memperhatikan kepentingan rakyat, bersikap adil dalam pemerintahan, serta terbuka dalam berdiskusi mengenai urusan agama dan kenegaraan. Baik, yang lain ada lagi? Sudah ada ya? Kalau sudah tidak ada, silakan kembali ke tempatnya. Lanjut pada kelompok berikutnya, kelompok 2. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Pada kelompok 2, silakan langsung maju. Baik, silakan kelompok 2 dibacakan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kesimpulan, yaitu Khalifah yang zuhud dan rendah hati. Setelah menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz memiliki hidup sederhana, menolak kekayaan dari Baitul Mal, dan memandang kekuasaan sebagai amanah yang berat, bukan kehormatan. Baik, dari kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, apa sikap Umar bin Abdul Aziz terhadap kekayaan dan jabatan setelah diangkat menjadi khalifah? Baik, bisa langsung ditanggapi untuk kelompok 2. Setelah menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz hidup sederhana, menolak mengambil kekayaan dari Baitul Mal, dan menganggap jabatan sebagai amanah yang berat, bukan sebagai kehormatan. Baik, dari kelompok yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Dari kelompok 3. Saya Pak, dari kelompok 3. Mengapa Umar bin Abdul Aziz mengucap kalimat istirja saat diangkat menjadi khalifah? Baik, bisa langsung ditanggapi oleh kelompok 2. Karena ia memandang jabatan khalifah sebagai tanggung jawab besar dan berat, bukan sebagai kebanggaan, sehingga ia menganggapnya sebagai ujian atau musibah yang perlu dihadapi dengan kesabaran. Baik, anak-anak sekalian, tadi sudah dipresentasikan hasil dari kesimpulan setiap kelompok. Sekarang kita simpulkan bersama, mulai dari hasil dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita simpulkan bersama, bisa dibacakan satu dari perwakilan kalian untuk membacakan kesimpulan secara keseluruhan. Silakan, siapa yang mau baca? Saya Pak. Nabila, silakan Nabila dibaca dulu. Umar bin Abdul Aziz adalah pemimpin yang adil, bijaksana, dan zuhud sejak muda. Setelah menjadi khalifah, ia menjalankan pemerintahan dengan sederhana, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, serta melakukan berbagai reformasi dalam bidang agama, ilmu pengetahuan, pemerintahan, dan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Baik, berikutnya anak-anak, kita sudah masuk pada akhir pembelajaran kita. Alhamdulillah, kita lalui dengan lancar.
bisa sudah kita simpulkan bersama. Nah, untuk baik anak-anak, barusan sudah kita simpulkan bersama-sama. Memang sangat benar sekali apa yang kalian simpulkan. Gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu memang adil, sangat adil, sederhana, dan sangat mencintai rakyatnya. Nah, kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu menjadi teladan bagi kita semua, dan beliau mulai dari muda sudah menjadi gubernur dan dilanjutkan menjadi khalifah, salah satu dari dinasti Umayyah, dan kepemimpinannya sangat luar biasa sekali. Ya, kesederhanaan dan kerendahan hatinya juga sangat luar biasa. Nah, sebelum saya akhiri pelajaran ini, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada kalian. Yang pertama, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Ada yang bisa menjawab dengan berbagi jawaban? Silakan. Hal baru yang saya pelajari adalah Umar bin Abdul Aziz memimpin dengan adil, sederhana, dan sangat peduli pada rakyat. Ia tidak suka hidup mewah dan berani melawan korupsi. Baik, yang kedua, apa yang sangat menginspirasi kalian terkait dengan materi gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz? Ada yang mau jawab? Pak, yang paling menginspirasi saya adalah sikap Umar bin Abdul Aziz yang sederhana dan adil. Meskipun punya kekuasaan besar, ia lebih mementingkan rakyat daripada dirinya sendiri. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita. Tetap semangat belajar, jaga akhlak, dan teruslah berkembang menjadi pribadi bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa bersama dengan membacakan wal asri 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.